Ya udah. Harusnya udah sih. Coba gua cek di YouTube ya. Boleh. Link YouTube, Mas. Udah. Ada di YouTube-nya, Mbak? Ya udah. Oh, ada, sip. Bentar. Baru nyoba soalnya nih. Tapi biasanya di Skype cuman ini doang ya. Iya, soalnya kalau di Skype kan nggak bisa direkam gitu ya. Udah. Ada di YouTube-nya, Mbak? Ada kok. Ya udah. Oh, ada. Enggak, itu delay ininya. Tapi biasanya di Skype cuman ini doang ya. Iya, Oh, jadi gemak gini ya? Ya ditutup, YouTube-nya ditutup. Ya udah. Jadi ngomong sama diri sendiri ya di YouTube. Aku minta link YouTube-nya dong, Mas. Link YouTube-nya. Gua kirim di chat ya. Nih, ya keduluan. Lama deh. Oh iya, ada. Ini Amel, halo Amel. Ya, halo Mas. Oh, ada hidup. Halo. Oh ya, ada. Cuman kameranya nggak aku aktifin. Oh iya, nggak apa-apa kok. Yang penting connect aja. Aku tadi mau nyapa sebenarnya ini takut salah, ternyata Amel beneran. Iya Mas. Soalnya masih sama muka bener. Nggak usah pakai kameranya. Ya sama sih, muka bantal semua, apalagi minggu kan. Ini Pesan mau dimulai kan? Apa nunggu dulu? Mungkin kita tunggu 5 menit aja ya, jangan lama-lama. Nah, 5 menit kali ya. Iya, 5 menit aja. Iya, soalnya tadi juga teman-teman ada yang nggak bisa join conversation, tapi dia nyusul nonton di YouTube-nya katanya. Ada yang bilang ada yang bilang masalah standar sih koneksi, nggak ada kuota dan lain-lain. Tapi enak ini kalau misalnya kayak gini jadi bisa jadi bisa dilihat nanti juga. Iya. Bakal miss Q&A. Iya, jadi Mbak Uzi jadiin pembicara perdana dengan testing sistem baru gitu. Mantap ya. Menoreh sejarah. Jadi mungkin Sanka kenali brief introduction dulu, ini grup apaan sih gitu, grup nggak jelas apaan gitu. Jadi tadi udah dikit sih. Oh udah ya. Oh ya udah. Karena gua telat ya. Jadi udah. Jadi emang ini grup lagi sejak Oktober mulai kayak pingin sharing gitu sih Mbak. Terus kita berempat tuh kayak bikin ya udah bikin ini aja yuk berempat siapa aja? Oh ada aku, terus Erli itu dia lagi di ICL, KCL UK. Terus ada Pram lagi di Jepang, terus Adit masih di Indo. Nah terus kayak kenapa nggak bikin sharing session yang kayak rutin lah 2 minggu apa sebulan sekali kayak gitu. Terus ya udah bikin gitu kan, jurnal club gitu. Terus yang bidangnya apa nih gitu kan. Terus kita kepikiran pokoknya bio related aja, dia apapun yang ada relasinya sama biologi kita bisa kayak share gitu. Nah terus ya itu sih Mbak, pertamanya idenya cuman kayak apa yang kita dapat di luar aja atau apa yang mau di-share aja kayak gitu. Ternyata terus kesini-sini kayak request bidang ini dong, siapa yang mau ini dong. Jadi kayak jadi semakin banyak yang mau malah semakin banyak yang mau share. Terus kita oh ya udah kalau kayak gitu diterusin aja terus. Kemarin Mas Abah itu kan gimana kalau mulai gandeng para alumni, sebenarnya belum mau keluar sana-sana juga sih, cuman kayak ternyata bisa buat di kalau bisa sama alumni boleh banget ya, dan ternyata Mbak Uzi bisa, ya udah jadi kayak
Jadi perdana yang keluar juga sih. Nggak perdana sih, kemarin baru ada Mas Kenny dari Jepang juga share tentang CRISPR itu. Terus ya udah, terus lanjut lagi nih Mbak Uzi gitu sih. Ya semoga aja kedepannya semakin banyak sih, karena bisa hangout ini jadi kayaknya nanti semoga masih bisa terus bisa direkam, jadi bisa bisa ada draft lah kapan aja bisa dilihat. Ini udah mulai join semuanya. Oke. San, lu aja yang mimpin ini ya, diskusi ya. Memimpin diskusi moderator ini ya. Kasihan banget udah duluan dikerjain. Ya udah ya, gua deh. Cuma nanti Mas Abai bisa mute semuanya kan ya? Bisa. Kecuali Mbak Uzi kan ya? Kalau nggak salah ada tombolnya gitu. Biar nggak pas ke distract pas Mbak presentasi. Nggak apa-apa lagi sambil nanya gitu. Oh ya udah, boleh. Kalau boleh fleksibel kayak gitu. Ya udah sih, ya udah kalau boleh kayak gitu. Soalnya kemarin kan ya kalau misalnya takutnya terdistract gitu pas lagi ngobrol, jadi kadang suka nggak fokus Mbak. Iya. Kan kadang-kadang kita soalnya suka nanya random gitu di tengah-tengah. Mbak, Mas. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Aku niatnya sharing aja, kenalan gitu. Serius. Salam kenal. Selamat datang juga nih, siapa nih, Mas Ibnu. Halo Mas Ibnu. Angkatan berapa aja nih? Baru ada yang paling kayaknya kita kalau angkatan Sangka 2010 ya? Iya. Mas Abai 2009. Amel itu 2013. 13. Ya. Salah sebut. Kalau Mas Ibnu masih kuliah dong? Iya, masih kuliah. Udah mau selesai nih. Ya, semoga. Oh, katanya Mas Ibnu mic-nya nggak berfungsi katanya. Bisa diketik kali ya. Tapi kok masuk hangout ya? Nggak masuk di kolom ya? Oh, Halo, ada dua Mas Ibnu-nya. Ini satu pakai handphone. Oke, siap. Ini kalau terus Itu kayak. Eko ini mungkin karena double account itu. Oh ya, ada YouTube-nya. Kayaknya bisa dimulai sekarang mungkin. Mulai aja nih. Boleh. Gimana pembicara sih? Kemalaman. Iya sih. Terus bicara. Moderatornya apa ya nih? Mas Abai moderator kan ya? Oh, gua. Oke, ya udah nanti. Jadi gini Mbak, kurang lebih nanti 1 jam ke depan. Nanti kan dibagi secara besar dibagi 2 sesi. Jadi yang pertama nanti tentang si metagenomics tadi. Terus sesi kedua lebih ke sharing yang lainnya, yang non riset lah, misalnya pengalaman jadi teaching assistant atau beasiswa selama di sana, atau mungkin multitasking sebagai teaching assistant juga ibu dan lain-lain. Ya, jadi nanti dibagi 2 sesi kurang lebih. Nah, per sesinya paling ya 30 menit, 45 menit itu include diskusi sih Mbak, kayak gitu. Dan kalau tadi kan kata Mbak fleksibel aja, jadi ya udah diskusinya langsung masuk di setiap sesinya aja kalau gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi belakangan ya nanti mungkin diakhirkan aja. Gitu. Oke. Sip. Oke, siap. Makasih. Oke. Sebenarnya aku agak males yang serius-serius ya. Sebenarnya pengen sharing aja soal beasiswa. Tapi ya udah deh, cerita dikit soal penelitianku S3 gitu. Biar ilmiah, Mbak. Siap. Ini aku share ya bentar lagi. Yeah. Oh ya, mau bilang dulu makasih ya buat teman-teman
udah koordinasi, terus aku dulu waktu di posisi kalian waktu masih sebelumnya ya, masih kuliah S1, itu benar-benar nggak tahu apa aja yang ada di luar sana gitu, jadi nggak pernah ketemu alumni kecuali dosen sendiri ya. Nggak tahu ada kesempatan apa aja, terus abis ini mau ngapain, bener-bener nyari sendiri dari awal gitu. Jadi dulu kan susah ya, nggak adanya cuma Friendster, dan kayaknya orang tuh kaku-kaku ya, bayanginnya kalau udah alumni terus nggak mau gitu ngobrol sama kita gitu kan, pokoknya gitu deh. Jadi benar-benar nggak ada bayangan sama sekali. Jadi makasih buat kalian udah koordinir ini, soalnya aku pengen juga kan kenalan sama adik-adik ya. Oke, aku share ya. Yeah. Share screen. Play dulu. Udah belum ya? Belum. Share screen. Ya ini Mas sama Mbaknya namanya siapa aja ya? Oh. Kenalan dulu, kenalan. Ya udah kenalan dulu ya. Aku Fauzia. Terus moderatornya Akbar. Mas Akbar yang mana? Saya yang rambutnya lurus. Ya. Terus ya Angka. baru ada Amel ya di situ ya. Amel biologi angkatan 2013, terus saya Sanka biologi angkatan 2010. Mungkin baru ini nanti banyak yang bakal masuk keluar gitu biasa. Tapi kita yang pasti YouTube-nya live, jadi kapan aja bisa. Di record ya. Okay. Kalau Mas Ibnu angkatan berapa? 2016 Mbak. Waduh. Subhanallah. Luar biasa. Mantap. Serasa dinosaurus. Oke. Oke deh. Share dulu deh. Inception. Inception. Iya, kok begitu ya? Di full screen aja Mbak ininya si. Yap. Udah belum? Udah. Nah, Yang udah Mbak. Oke. Jadi aku mau share dikit soal penelitian S3 aku. Ini sekitar 1/4 lah dari penelitianku dan moga-moga bisa singkat ya. Kayaknya sih panjang, jadi kalau kepanjangan ntar ditegur aja ya. Iya. Jadi aku nyelesain S3 di University of Calgary di Kanada 2011 Januari. Terus kemarin selesai September 2016. Sekitar 4,5 tahun lah aku selesaiin S3 gitu. Sempet setahun off cuti buat anak-anak. Oke, jadi penelitianku tentang metagenomics. Ini pembukaannya ya. Ini peta bumi, peta dunia. Nah, lingkaran-lingkaran itu ada negara-negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Kita tahu Saudi Arabia itu paling besar ya, sekitar 260 million atau million barrel atau miliar barrel. Terus Kanada itu kedua, sekitar 180 miliar barrel. Nah, di sini kita nggak pernah dengar, nggak tahu ya kalau yang lain, cuman aku sebelumnya nggak pernah dengar kalau Kanada itu negara penghasil minyak. Bukan juga anggota OPEC gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Karena minyak di Kanada itu beda. Jadi kalau minyak biasa itu bentuknya cair, kita keluar. Kalau minyak di Kanada itu bentuknya kayak aspal gitu. Ya, namanya emang aspal ya. Jadi minyak yang berat gitu. Jadi di sini misalnya hijau itu bitumennya atau aspalnya. Di dalamnya itu ada pasir, ada airnya juga. Jadi namanya tuh oil sands atau juga bahasa Indonesianya mungkin minyak pasir ya. Jadi keras gitu teksturnya. Nah, beda dengan minyak biasa, minyak di Kanada tuh ada di permukaan.
Jadi istilahnya tinggal dikeruk, terus diangkut, terus diproses gitu. Jadi penampakannya kayak beginilah. Pemerintah sini sebenarnya nggak gitu suka ya sama gambar ini, soalnya nggak bagus ya. Jadi mereka benar-benar di sini kita lihat nih ada pengerukan, terus limbahnya dibuang di kolam-kolam di sini. Jadi bukan pemandangan indah yang mereka suka lihatin. Nah, lokasinya di negara bagian Alberta di sini. Sekarang saya tinggal di Calgary di bagian selatannya. Tapi lokasi cadangan minyak itu ada di Athabasca di bagian utara. Jadi di sana sangat terpencil. Selain kayak di kutub, adanya cuma hewan liar, terus tambang sama mes-mes pegawai gitu. Jadi jauh dari pusat kota. Kalau naik pesawat dari Calgary ke Athabasca sekitar 2-3 jam gitu deh. Nah, limbahnya ini banyak banget ya, karena ini jenis minyak yang unconventional ya, nggak umum. Jadi proses penyulingannya juga lebih rumit dari minyak biasa. Jadi kalau bisa minyak biasa itu udah bentuknya cair, tinggal diproses sebentar udah jadi. Kalau yang ini lama banget dan dibutuhkan air yang sangat banyak. Sini sangat perhatian kepada lingkungan. Jadi mereka bilang, oke, kamu produksi limbah, tapi kamu nggak boleh buang limbah itu ke lingkungan. Jadi harus disimpan di tempat gitu. Akhirnya karena limbahnya air, dibuangnya di kolam-kolam limbah kayak gini. Nah, ini kolam-kolam gini banyak dan besar banget ya. Jadi bayangin truk yang seukuran segini, itu difoto jadi kecil banget lah. Luasnya kira-kira sekitar 200 km persegi permukaannya. Terus sampel saya dari situ, jadi ini cross-sectional view-nya ya. Jadi kalau misalnya dibuang, terus nanti partikel-partikel besar nanti mengendap ke bawah, yang atas ini bisa dipakai ulang buat kegiatan industri. Nah, sampel saya dari atas ini. Dari yang bagian atas yang terekspos udara. Jadi sampel saya itu pertama saya analisis untuk kemampuan degradasinya. Degradasi polutan-polutan. Terus saya juga analisis metagenomik. Jadi nanti kita cocokin gitu apa benar-benar degradasi ini terjadi karena adanya bakteri di situ. Karena banyak banget limbah di sana, kandungannya juga macam-macam bahan-bahan kimia berbahaya ya. Saya fokus ke dua jenis bahan kimia, dua jenis molekul. Yang pertama benzena, yang kedua naftalin. Dua-duanya punya cincin aromatik. Ini dipotong aja ya kalau ada yang mau tanya. Oke. Jadi metagenomik itu kita ambil semua sampel lingkungan, okay, diekstrak DNA-nya. Okay, jadi kita dapat semua materi genetik dari sampel tadi. Dari situ kita bisa lihat diversitas filogenetik, kita bisa lihat gen-gen fungsional, kita juga bisa lihat pathway, jalur-jalur metabolisme yang ada di sana. Kita juga bisa lihat struktur komunitas mikroorganisme yang ada di sana. Jadi metagenomik ini membantu kita memahami bakteri yang ada di situ bisa menghandle polutan-polutan berbahaya ini. Gitu. Terus juga dengan metagenomik kita bisa tahu ekologi fungsional di sampel kita itu. Jadi kalau kita udah kirim sampel buat metagenomik, itu data kita banyak banget ya. Jadi kalau kita nggak tahu mau diapain itu data, kita bakal kebingungan sendiri lah. Karena aku tadi mengerucutkan tujuanku, jadi aku cuman analisis benzena sama naftalin. Jadi dari data metagenomik kita bisa tahu bagaimana bahan-bahan berbahaya itu didegradasi dengan jalur apa, terus apa aja gen-gen yang berperan di jalur-jalur itu. Jadi panah-panah ini sebenarnya ada banyak banget gen-gen di situ ya yang berperan, yang bertanggung jawab untuk tahap-tahap
degradasi ini. Jadi aku ambil contoh aja di sini, benzena di sampelku itu di breakdown atau dipecahkan menjadi katekol ini, kemudian nanti lebih lanjut akan dipecahkan lagi membentuk karbon dioksida dan air. Nah, gen yang bertanggung jawab di sini itu benzene deoxygenase. Deoxygenase ini kalau lewat metagenomik kita bisa tahu siapa aja yang punya gen ini gitu. Jadi singkat aja, ini singkatan dari benzene deoxygenase. Jadi kita bisa tahu gen itu tuh, oh gen itu punyanya gamma proteobacteria, gen itu punyanya beta proteobacteria, alpha dan actino juga punya gen itu. Jadi ini adalah oknum-oknum yang berperan dalam degradasi limbah tadi. Kita juga bisa analisis co-occurrence mereka. Jadi misalnya di lingkaran ini ya, semakin besar lingkarannya, semakin banyak anggota-anggota member dari kelompok organisme itu yang berperan di aktivitas yang aku pelajarin tadi gitu. Jadi misalnya di sini Burkholderia ini paling berperan lah, soalnya paling gede di sini. Juga Comamonadaceae sama Pseudomonas gitu. Jadi kita bisa lihat gitu, oh ini oknum-oknum yang bertanggung jawab gitu, yang mendegradasi polutan yang aku inginin gitu. Iya, garis-garis ini itu menunjukkan kesamaan gen yang mereka miliki. Jadi contohnya di sini Variophorax ke Taura. Mereka ada 3 garis, berarti mereka ada 3 kesamaan gen. Jadi kemungkinan besar mereka melakukan hal yang sama, istilahnya bertanggung jawab pada proses yang sama gitu. Jadi dari metagenomik kita bisa ngeliat hal-hal itu, tapi data di metagenomik itu bener-bener gede banget ya. Ada kayaknya hampir seluruh polutan, seluruh gen itu dia punya gitu. Jadi kalau kita nggak benar-benar spesifik, itu kita overwhelmed banget lah. Jadi dari metagenomik kita bisa tahu jalur-jalur metabolisme, kita juga bisa tahu komunitas mikrobia yang ada di sana. Tapi kita nggak tahu karena database-nya itu terlalu sedikit ya, sedangkan bakteri itu banyak banget lah, jumlahnya banyak yang nggak terdata gitu ya. Belum masuk sensusnya lah. Jadi kayak tadi aku cuma dapat kelas sama ordo gitu. Aku pengen tahu siapa sebenarnya, aku pengen tahu spesiesnya nih apa gitu. Nama kamu siapa istilahnya gitu kan. Jadi aku ada tambahan satu metode lagi, yaitu stable isotope probing. Singkatannya SIP. Jadi setelah metagenomics, aku juga coba dengan menggunakan SIP, stable isotope probing, buat menandakan organisme-organisme ini tadi. Jadi misalnya, aku tertarik sama mikrobia yang memakan benzena. Jadi aku kasih benzena yang udah aku tandain dengan C yang merah ini, menggunakan karbon isotop yang lebih stabil dan lebih berat gitu. Jadi di sini aku gunain 13C, 13 benzen. Karena yang biasa kita temuin di alam bebas itu kan 12 ya, 12 karbon. Jadi kalau kita punya 13 pasti itu dari makanan yang kita kasih ke mereka. Nah ini setelah bakteri itu makan makanan yang kita kasih, nanti karbon itu akan terurai dan masuk ke dalam DNA mereka. Jadi dari DNA-nya kita bisa milih, kita bisa milah mana yang kita mau. Jadi yang merah kita bisa ambil dan yang ini kita bisa, yang normal ini kita bisa ambil juga gitu. Jadi kita bisa bandingkan gitu. Jadi aku kasih 13C benzena sama 13 karbon naftalin. Nah itu setelah aku ekstrak DNA-nya, kita kalau pakai stable isotope probing itu kita pakai gradient fractionation. Jadi kita pisah gitu. Nah cara misahnya itu setelah diekstraksi kita spin pakai ultracentrifuge selama 60 jam dengan kecepatan 50.000 rotation per minute. Jadi sekitar hampir 3 hari lah ya, sekitar 2,5 hari gitu.
Dan dari situ kita bisa lihat DNA kita itu akan terbagi ke beberapa lapis. Jadi biasanya yang bawah karena dia berat, dia mengandung 13C. Jadi mengandung makanan yang kita kasih tadi, yang udah kita tandai. Setelah kita pisah-pisahin DNA-nya, kita jadi bisa mengambil dan bisa tahu di mana organisme yang kita mau. Jadi organisme yang aku mau pasti DNA-nya di sini karena dia udah makan benzena yang aku kasih. Karena dari situ kita bisa tahu struktur komunitasnya. Jadi contohnya ini yang aku kasih makan benzena, dia langsung dominan ya sekitar hampir 90% dan aku bisa tahu spesiesnya itu apa gitu. Gitu juga naftalin, dia langsung dominan dalam seminggu sekitar 50% dan aku bisa tahu itu spesiesnya apa gitu. Aku bisa bandingin juga ke kontrol, dimana misalnya kalau kontrol lebih ramai ya, diversitasnya lebih tinggi gitu. Jadi di sini kita bisa lihat pasti ini karena mereka suka sama makanan yang aku kasih, jadi mereka berkembang biak dengan cepat. Gitu. Itu aja sih ya singkatnya. Jadi dengan metagenomik kita bisa tahu apa saja yang terjadi di dalam suatu sampel lingkungan ya. Jadi kita bisa mengerti apa yang terjadi di sana, apakah benar polutan-polutan itu didegradasi oleh makhluk hidup secara alami atau secara kimia. Nah, dengan metode ini juga itu lebih praktis karena kita nggak perlu isolasi bakteri, tapi kita udah tahu siapa aja yang ada di sana, apa aja yang mereka lakuin, apa yang terjadi, dan bagaimana mekanisme mereka melakukan itu. Gitu. Udah itu aja. Semoga nggak tidur ya. Mimisan sih, Mbak. Kenapa? Cepetan ya? Gimana mau tidur, Mbak? Keren banget. Serius. Thank you. Ya. Ini tadi pengantar dari Mbak Uzi soal metagenomik. Langsung deh kalau ada yang mau bertanya. Kalau saya udah ada sih pertanyaan, udah banyak. Udah mau nanya. Coba teman-teman yang lain dulu mungkin ada yang pertanyaan. Iya, teman-teman yang lain dulu kali ya. Kecepatan ya? Nanya. Kalau nggak ada, aku pengen nanya. Enggak sih, 15 menit. Tanya aja kan, Bos. Ya, Mbak. Jadi tadi kan berarti itu metagenomics berarti screeningnya di environment DNA gitu ya, Mbak. Jadi langsung diekstrak semua, terus diamplifikasi semua. Khusus buat gen itu ya, Bang. Nah, itu isolasi itu full dari gen, misalnya satu full coding sequence gitu, atau karena nggak teknis kan ya tadi, jadi kayak agak atau itu kayak barcoding gitu sih, jadi cuman part dari gen gitu, terus diambil buat screening semuanya, atau gimana, itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti kalau misalnya kalau tadi saya lihat berarti 2 kali analisis berarti Mbak, maksudnya kurang lebih yang pertama screening dulu, terus yang kedua di treatment baru screening. Nah, untuk penentuan gennya tadi kan nggak cuma satu dehydrogenase Mbak. Nah itu tuh kalau analisis banyak gitu tuh teknisnya gimana sih Mbak? Jadi beberapa gen langsung terus kayak, atau itu pakai microarray bukan ya? Bukan ya? Bukan. Nggak sampai array berarti ya? Enggak, aku jawab dulu ya. Yang pertama, pertanyaan itu sih, barcoding kan. Yang pertama itu kalau metagenomics itu semua tanpa terkecuali. Jadi datanya banyak banget. Gitu. Kita nggak pakai barcode semua, kita sequence. NGS gitu Mbak? Iya, jadi whole genome? Iya. Oh iya. Semua. Okay. Makanya metagenome semua genomnya kita sequence. Tapi kalau yang kedua, pas aku pengen tahu itu organismenya apa, yang aku lakuin stable isotope probing tadi, itu aku pakai 16S rRNA. Jadi di situ kan kayak iya. Terus di-quantify gennya ya Mbak? Mestinya berapa gen deteksi per 16S? Kalau yang SIP itu aku cuman pengen tahu komunitasnya, jadi aku nggak pakai gen yang lain, cuman gen 16S itu
Iskisinas kan identitas ya, identitas makhluk hidup, bakteri lah ya. Dan itu aja yang aku sequence. Tapi 16S itu kita overlap juga ke metagenome. Itu metagenome kita. Oke, iya sih. Dan itu banyak banget ya, Mbak. Aku baru sebenarnya iya, soalnya di kenapa kita meneliti itu kan karena kita dapat sponsor dari oil companies, ada 2. Jadi mereka tuh pingin tahu apa aja yang terjadi di sana. Sebenarnya bagian dari risetku, mereka tuh pingin tahu kenapa banyak banget gas metan keluar dari kolam limbah itu. Akhirnya kita selidiki, oh ternyata ada bakteri produksi metan gitu kan. Jadi mereka tuh ngasih uang banyak banget buat istilahnya CSR mereka lah gitu. Jadi kayak dituntut sama pemerintah, lu udah buat kerusakan kayak gini, lu kudu ngasih inilah ke kampus gitu. Jadi kita laporan ke mereka gitu, ini yang kita dapetin gitu. Jadi emang kita dapet dari mereka uang. Oke. Yang kedua tadi apa ya, analisisnya ya. Aku dibantu teman, aku nggak jago coding ya. Jadi temanku itu yang kolega lah ya, dia analisis terus pokoknya dia assemble semua dan kita pakai IMG, Integrated Metagenome, JGI itu loh, IMG JGI. Kayaknya aku pernah dengar. Nah itu data kita diupload di sana, jadi otomatis di sana tuh nanti data udah ada semua gitu. Jadi mereka udah kayak software gitu. Jadi kita tinggal, kita mau lihat gen buat ini gitu. Mereka udah dikelompok-kelompokin sendiri gitu. Jadi kita tinggal browsing lah di sana di database kita. Jadi ya, tapi emang ini bener-bener datanya tuh banyak banget karena kita nggak milih-milih ya. Jadi stres banget pertama gitu. Ini mau gua apain? Banyak banget kan datanya. Lama loh aku analisis data itu bertahun-tahun sendiri. Jadi aduh pusing deh. Yes. Tapi asik sih, jadi ngerasa dalam komunitas kecil ya, itu kan kecil dan kita ekstrak DNA-nya, segitu aja banyak banget yang kita nggak tahu ya. Jadi istilahnya the more we learn, the less we know. Jadi banyak banget dan kita nggak ada waktu buat analisis semua gitu kan. Ya, gitu deh. Mantap banget. Nggak, tadi cuman kebayang aja berarti kan kemungkinan tetap ada nih Mak potensi mikrobia baru yang kita masih identify juga gitu. Berarti kan kalau dengan metode ini itu juga nggak bakal kedetek karena dia cuma bisa masuk sampai ke family kan ya. Iya masih terbatas sih. Makanya itu metagenome itu database-nya karena masih terbatas harus kita lengkapi dengan metode lainnya gitu. Kebetulan pas aku S3 kemarin, aku juga isolasi bakteri baru dari situ. Jadi nggak aku include, juga ya. Jadi aku ngerjain klasik microbiology, jadi isolasi, terus aku tes tiap satu bakteri itu aku tes potensi degradasinya. Tapi aku juga ngerjain NGS gitu yang tanpa isolasi gitu. Jadi lumayan lah belajar banyak gitu ya. Mantap. Makasih Mbak. Itu sih pertanyaannya berat. Yang lain mungkin. Yang lain. Jadi tadi pertanyaan saya sih sama sebenarnya ya, yang pertama itu. Jadi gimana caranya biar bisa milih-milih itu kan kita ngambil semuanya gitu kan. Kan kayak sampai ngambil sampel environmental DNA di laut juga kan. Itu semuanya gitu kan. Jadinya agak gila banget sih datanya kan. Jadi problemnya itu bukan di gimana cara kita dapetin data, gimana cara kita nganalisis data itu selanjutnya yang bejibun banget itu kan. Benar. Gimana milih. Benar. Jadi buat mau nganalisis itu kita harus tahu apa yang kita mau. Kalau kita nggak tahu kita lost banget loh. Jadi aku benar-benar bikin mundur, habis itu mundur dulu ke beberapa langkah ke belakang. Aku tanyain, aku tuh mau nyari apaan gitu. Jadi akhirnya aku kerucutin jadi 2 macam molekul tadi. Jadi setelah dikerucutin kita jadi bisa tahu, oh aku cuma pengen nyari ini sama ini gitu. Jadi browsingnya lebih cepat gitulah istilahnya. Itu aja banyak banget data. Jadi insya Allah mau kita publish kan penelitian yang ini.
Itu supplementary materials-nya aja, karena metagenome ya, itu sampai 80 halaman kali. Jadi banyak banget lah gen-gen yang sebenarnya nggak, tapi masih berkaitan gitu loh, tapi nggak penting banget, tapi masih berkaitan. Terus organisme apa aja yang punya gen itu gitu. Jadi listnya tuh panjang banget. Padahal udah aku kerucutin jadi 2 doang kan, tapi ya tetap aja. Saya ada pertanyaan lagi Mbak. Tadi tertarik sama stable isotope probing ya. Kan intinya di situ kita ngasih makan, terus kita tahu siapa makan apa kan untuk melihat fungsional ekologinya kalau masalah struktur komunitas banyak. Kalau kayak gitu berarti prinsipnya kita bisa pakai metode ini buat taruhlah, kan saya penelitiannya makroekologi ya. Ikan karang gitu. Kita dari pakai metode ini kita bisa tahu dia struktur trofiknya di mana dong kalau misalnya kita pakai stable isotope probing ini. Bisa nggak sih Mbak? Aduh, kayaknya susah. Soalnya tantangan stable isotope probing itu cross feeding. Jadi misalnya kita ngasih, kalau bakteri kan cepet ya, jadi misalnya kita kasih sekarang, 2 minggu kemudian itu karbon yang udah berlabel itu bisa jadi produk lain, misalnya CO2. Nah, CO2 ini bisa dipakai bakteri lain gitu. Jadi itu tricky banget. Jadi buat kita bikin stable isotope probing itu nggak boleh lama. Makanya kalau buat makro itu aku kurang yakin. Jadi kalau yang buat bakteri ini ya, itu nggak boleh lebih dari, kalau buatku ya, seminggu. Setelah kalau udah seminggu, datanya udah nggak bagus, karena dia udah cross feeding sama bakteri-bakteri lain gitu. Oke, Mbak. Make sense nggak ya? Iya. Tapi menarik. Make sense, Mbak. Jadi ya kayak begitulah. Jadi tantangannya kita susah banget nge-trace-nya karena kita nggak tahu itu karbon itu bakal menjadi apa, terus nanti dimakan sama organisme lain gitu. Jadi bias lah gitu. Jadi bias banget nanti. Jadi aku kayaknya belum pernah ada deh yang ngerjain itu buat makroorganisme. Tahu ya. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Adit kayaknya udah ganteng banget, Adit. Aku mau tanya dong. Ya. Siapa ya ini namanya? Halo Mbak, nama saya Adit Mbak. Oke. Sorry Salam telat kenal. gabung tadi. Ya nggak apa-apa. Tadi ini sih sama pas proses metagenomnya. Karena semua dirangkai sendiri. Itu benar-benar reliable sama computer base ketika kita masukin hasil sequencing itu terus masukin ke menjadi assembly sendiri. Gimana Pak? Itu yang pertama. Bentar, nggak kedengeran, sorry. Kayaknya tadi ada ini ya. Yang YouTube-nya on bisa di off-in dulu atau di mute. Jadi biar nggak ada 2 suara gitu, nggak echo. Sorry. Oke, Dit, boleh diulang. Oke. Diulang lagi ya, maaf ya. Ya nggak apa-apa Mbak. Jadi kan sama pas proses assembly-nya. Kan setelah sequencing whole genome itu terus di satu-satu nggak sih, maksudnya dimasuk-masukinnya lagi, dan itu benar-benar computer base karena kita dependen sama si komputernya untuk merangkai semua itu, atau kita juga masih bisa pindah-pindahin gitu kayak beberapa waktu lalu Nuha kan pernah sharing software yang emang kita bisa satu-satu mulai nyusunnya gitu, tapi itu plasmid sih, bukan whole genome. Itu yang pertama. Nah yang kedua, aku nebaknya apakah metagenome ini boros di awal tapi lebih enak ke belakangnya nggak sih? Karena tadi Mbak cerita dengan udah tahu metagenome semua, udah tahu karakternya semua, jadinya pas mau isolasi bakteri screeningnya lebih enak gitu. Karena Mbak tadi microbiologi juga kan gitu. Maksudnya di situ part menariknya, apakah wow tapi terus jadi enak di akhir? Oke, yang pertama ya, aku kurang begitu tahu jelasnya. Cuman kayaknya nggak mungkin satu-satu sequence-nya itu di handle deh, karena aduh itu
ribuan atau miliar kali ya, sampai tua kali temanku nanti. Temanku yang orang bioinformatician, dia nge-handle semua dan emang ada pipeline-nya. Tapi yang jelas bukan satu-satu, jadi mereka kayaknya ada markernya deh gitu. Aku kurang tahu, aku bukan bioinformatician jadi kurang ahli. Cuman ada pipeline-nya dan mereka ngerjainnya nggak satu-satu. Tapi emang prosesnya lama, berhari-hari gitu ya. Jadi waktu itu komputer kita speed-nya masih komputer lama, jadi sampai 2 hari gitu dia running gitu ya. Cuman emang pakai komputer power banget sih. Dan setelah di assembly nanti tinggal upload ke JGI. Nanti JGI kayaknya otomatis mereka punya sistem sendiri. Nanti kita bisa lihat data kita udah dipilah-pilah, udah dikelompokin. Jadi kita analisisnya lebih gampang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Emang metagenomics bisa boros banget kalau kita nggak tahu apa tujuannya gitu. Jadi yang baru adalah itu kemarin temanku bikin, kita stable isotope probing dulu, baru metagenomics. Jadi sampel stable isotope probing kan lebih sempit ya cakupannya, jadi lebih spesifik lah dengan apa yang kita mau. Habis itu baru kita sequence buat metagenomic gitu. Jadi benar-benar yang kita mau aja gitu loh. Tapi emang tergantung tujuan penelitiannya. Soalnya kalau kita cuman pengen mau kayak struktur komunitasnya, kita nggak perlu metagenome. Kita bisa amplicon sequencing kan. Kita cuma bisa kita ambil gennya aja pakai marker tertentu, habis itu kita sequence, lebih murah ya kan, dan lebih mudah analisis. Tapi emang tergantung lagi ke tujuan penelitiannya. Kalau kita mau explore fishing things, itu yang aku lakuin. Jadi kita mau fish things out aja. Jadi apa yang kita dapetin gitu. Jadi kita mau lihat apa yang menarik dari ini data, nanti kita tarik yang menarik-menarik itu. Jadi ya aku rasa based on your objectives gitulah. Terus penelitian gue sampai apa? Ekstrak data datanya udah jadi. Terus tadi aku sempat nangkep numbuhin microbes-nya itu di screening, karena nggak mungkin numbuhin semua, di screening yang metabolisme tertentu gitu kan. Awal-awalnya. Oh iya, jadi karena kan aku ngelihatnya degradasi polutan ya. Nah kan banyak banget polutan di sana, jadi hidrokarbon, sisa-sisa minyak, logam berat, segala macam ya. Nah kalau aku analisis semua kan bisa mabuk ya, nggak selesai S3 aku. Jadi aku fokus ke 2 molekul aja gitu. Jadi aku pakai benzin sama naftalin. Nah jadi aku waktu analisis data cuman fokus ke degradasi 2 molekul itu aja. Jadi kalau misalnya tujuan kita cuman mau ngelihat pathways, jadi kita ngelihat pathways aja. Kalau tujuan kita cuman ngelihat jenis-jenis polutan tertentu, ya kita fokus nyarinya polutan-polutan itu aja gitu. Kalau enggak, kita bisa overwhelmed banget karena banget data lah selain. Kecuali kalau kamu bener-bener rajin, mungkin bisa lah. Kan kalau aku sih ya ingin cepet lulus. Cuman ya emang ya bertahun-tahun. Ya gitu boleh aja. Lagi, boleh nggak? Boleh. Moga menjawab ya. Sorry kalau belum. Siap. Iya menjawab. Yang mana nanti mau tanya lagi. Oke. Oh, berarti masih punya draft genom di berbagai mikrobia yang ditemuin ya Mbak? Jadi kayak kemarin baru di mining, misalnya di analisis khusus untuk 2 yang ada hubungannya dengan apa? Dehidrogenase. Iya. Molekul itu. Berarti kalau misalnya nanti mau cek yang lainnya juga tinggal di search sama dilihat korelasinya aja Mbak itu. Kalau misalnya udah punya banyak kayak gitu. Iya, jadi kalau data kita udah diupload ke JGI, nanti kita bisa setting buat public atau buat private. Nah ini kan aku mau publikasi papernya ya. Kalau mau publikasi berarti harus di public.
Jadi siapa aja bisa akses sebenarnya. Nanti di situ kita bisa balik lagi kalau mau ganti analisis apa, kita bisa balik lagi ke data itu gitu. Jadi masih ada semua, masih disimpan gitu loh online. Ya, oh oke. Jadi jadi enaknya JJI kayak gitu. Terus rencana ke depannya gimana lagi, Mbak? Atau itu udah berakhir di gen yang tadi udah ditarget, terus kayak udah, atau masih ada lanjutan, masih arahnya bakal dilanjut kemana? Kalau future development-nya menurut Mbak potensi kemana sih? Gitu. Mungkin dia nggak spoiler dari rencana riset, cuman kayak mungkin ke arah mana gitu. Kalau misalnya udah. Maksudnya penelitiannya atau akunya apa gimana? Iya, mungkin dari research-nya Mbak. Kalau misalnya industri kan jelas nanti mungkin arahnya bakal di treatment seperti apa. Cuman kalau dari research sih, apa aja sih potensi ke depan? Jadi ini kan kita dari sponsor ya, mereka request gitu. Tapi dalam waktu yang sama kita juga ngelakuin hal yang kita suka ya kan. Jadi kemarin tuh mereka sebenarnya mau, tadi kan aku liatin kolam limbah itu ya. Nah itu kan concerning banget, dan kedepannya itu mereka mau konversi ke wetlands, jadi kayak payau, rawa-rawa gitu loh. Jadi kayak diberhentiin, nggak ditambahin limbah lagi, terus ditutup pakai tanah, jadi disisain air dikit, nanti biar alam kembali mengambil tempat itulah istilahnya. Jadi sekarang fokus mereka itu membandingkan sebelum sama sesudah gitu. Jadi kemarin aku udah kasih contoh ini yang terjadi gitu, kedepannya ya tujuannya tergantung, soalnya ini industry base ya, jadi kita kemarin tuh tergantung sponsor lah istilahnya. Jadi sekarang teman-temanku yang di lab itu mereka penelitiannya itu membandingkan kolam-kolam yang masih aktif sama kolam-kolam yang udah nggak kepake lagi, itu gimana, apa komunitas mikrobianya berubah, apa kandungan ini yang berubah, itunya berubah, kayak gitu. Tuh, dari segi risetnya. Ya, Mbak, makasih. Terus saja. Sami-sami. Sudah. Adakah pertanyaan yang lain? Kita ke sesi selanjutnya dulu ya. Nanti pertanyaan yang teknisnya bisa ditanyakan kemudian. Oh iya, bisa. Oh iya. Email juga bisa. Email juga bisa, nanti tenang lah. Ini kan ini justru awalan bukan akhir. Siap. Ini aku lanjut aja. Langsung aja. Kedua. Boleh. Saya share screen. Share screen. Selamat datang juga yang baru gabung, ada siapa nih? Angga ya, Angga. Dan juga Nibras. Iya, Nibras. Nuha juga kayaknya bergabung. Oh iya, Nuha. Maaf. Oke, Mbak. Oke, aku mulai ya. Ini tadinya aku cuma pengen sharing ini. Jadi aku udah ngerjain ini kayaknya bulan lalu, siang tadi barusan aja selesai ya. Jadi aku mau sedikit sharing soal pengalamanku studi di US sama Kanada. Bentar, Mbak. Ini lagi screen share nggak, Mbak? Screen share? Iya. Belum ya? Belum, Mbak. Belum. Padahal aku udah tekan loh. Oh, oke. Salah. Yep. Ya, Inception. Oke, kalau udah Inception gini udah jalan. Oke. Udah belum? Sip. Udah, Mbak. Oke. Jadi aku lulus tahun 2007. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, pas aku lulus tuh benar-benar kayak nggak ada petunjuk, nggak ada wangsit harus kemana. Karena waktu kuliah nggak ada gambaran gitu, ada apa aja di luar sana, dengan background biologi kita bisa apa aja gitu kan. Jadi aku tuh dulu pengen banget kuliah di US atau nggak di Belanda gitu. Tapi buat make up my mind,
buat menentukan pilihan ini itu butuh waktu yang lama karena aku nggak dapet tunjuk tadi itu. Jadi sekitar 4-5 bulan setelah lulus aku baru kepikiran gitu, oh aku pengen lanjut di USA kalau nggak di Belanda. Akhirnya aku coba daftar-daftar di universitas di Belanda gitu, keterima. Cuman kalau ikut Stunet, dulu adanya terbatas ya, belum ada LPDP ya. Adanya Stunet, terus beasiswa buat dosen. Terus kalau USA itu adanya Aminef, jadi sangat terbatas gitu. Dan kalau beasiswa yang government to government kayak Fulbright, itu seleksinya lama, terus panjang, terus aku yang waduh masa aku 2 tahun jadi pengangguran nih, nggak bisa kayak gini. Akhirnya aku cari cara sendiri. Jadi aku nggak pernah dapat beasiswa dari government to government, tapi aku dapat beasiswa dari universitasnya sendiri. Akhirnya aku browsing, dan ada 2 universitas waktu itu aku tertarik banget. Dua-duanya punya program lingkungan, karena aku minatnya ke lingkungan kan. Jadi yang pertama itu aku apply ke University of Hawaii at Manoa. Di situ ada program Environmental Studies. Nah itu ada beasiswa kolaborasi UHM, University of Hawaii at Manoa, dengan negara-negara Asia Tenggara. Jadi Indonesia salah satunya. Itu East West Center. Jadi mereka punya kayak fund gitu khusus buat beasiswa ini. Kalau nggak salah programnya Natural Resources Management. Nah, prosedur pendaftarannya umum. Jadi kalau universitas di Amerika, itu deadline-nya selalu awal tahun, sekitar Januari. Jadi Desember itu kita udah harus siap semua lah ya. Jadi aku ikut pendaftaran umum, tapi karena aku ikut program East West Center ini, aku bebas biaya masuk $100. Jadi ya lumayan lah, hemat dikit. Terus aku browse lagi, aku pengen universitas yang gede gitu, karena aku ngelihatnya jauh-jauh, aku pengen sekalian yang bagus gitu. Jadi dulu aku lihat Yale sama Stanford satu lagi, cuman Stanford nggak ada beasiswa gitu buat S2 atau buat S2 lah ya. Akhirnya aku daftar di Yale School of Forestry and Environmental Studies. Aku ambil jurusan Master of Environmental Science. Nah di sana mereka ada kasih financial aid atau bantuan finansial itu berdasarkan merit atau merit itu bahasa Indonesianya kepatutan kayaknya. Pokoknya berdasarkan track record kita ataupun jadi kebutuhan. Jadi antara dua itu mereka punya pertimbangan sendiri lah ya. Dan itu dari fakultas. Jadi mereka ada dana dari alumni beasiswa seperti ini gitu. Jadi aku coba daftar di sini dan waktu itu prosedurnya dua-duanya online. Dan buat di Yale ini aku bayar biaya masuk sekitar 100 USD waktu itu kalau nggak salah ya. Deadline-nya Januari, sorry. Dan aku Desember udah siap semua. Jadi Januari aku masukin aplikasi. Apa yang diperluin buat kuliah di sana? Itu aku isi formulir online ya waktu itu. Terus motivation letter. Buat motivation letter ini karena aku nggak punya kenalan yang kuliah S2 di luar negeri di Amerika ya waktu itu. Jadi kuper banget, nggak ada teman gitu kan. Akhirnya ya udah aku belajar dari Google, aku bikin motivation letter sendiri. Terus kebenaran waktu itu punya temen yang suaminya orang Amerika, orang bule, lulusan California. Jadi aku datengin temanku itu, aku minta tolong suaminya buat cek bahasa Inggrisku, buat cek kepatutan motivation letterku gitu. Jadi aku dapat saran-saran dari dia gitu kan. Jadi makanya saranku misalnya kalau kalian pengen bikin motivation letter itu kalau bisa cari second opinion gitu buat biar orang menilai apa pantas, apa kurang apa gitu kan. Terus selain itu aku juga submit resume, terus 3 reference. Nah waktu itu aku dikasih tahu, pokoknya kalau kamu cari reference, cari yang udah PhD. Nah dosen-dosen kita waktu tahun 2007 itu belum banyak yang PhD kan.
Jadi akhirnya aku mulai pendekatan. Waktu itu aku minta yang pertama itu ke Pak Jalal. Itu aku udah deket sama beliau. Jadi aman lah ya itu. Nah yang kedua sama ketiga ini aku bingung banget gitu. Minta ke siapa? Padahal aku nggak deket sama dosen. Maklum bukan anak gaul ya. Terus habis itu aku nekat aja ketemu sama Bu Karti Biokim. Ayo Bu Karti, kamu nih siapa gitu kan? Terus habis itu aku coba perkenalin, aku minta tolong. Alhamdulillah Bu Karti baik banget. Terus bisa membantu aku bikin reference. Dan yang ketiga itu Ibu Nyoman. Waktu itu juga mau bantu aku. Jadi kayaknya waktu itu aku bikin reference sendiri, terus dosen-dosen tinggal tanda tangan aja gitu. Harusnya sih nggak bisa ya, cuman. Terus aku kasih official transcript, terus aku ambil GRE. GRE itu kayak SPMB-nya lah ya, tapi udah kayak TOEFL gitu, jadi centralized. Itu aku ambil di Jakarta. Terus aku ambil TOEFL IBT di Jogja. Sama aku bayar application fee buat Yale tadi sekitar 100 USD. Terus buat TOEFL waktu itu aku pakai internet based. Nah itu nilainya minimal 100. Jadi kalau nggak salah aku dapat 110 apa berapa ya, nggak ingat lagi. Nah akhirnya aku keterima di Yale, jadi pengumumannya sekitar bulan Mei. Dan waktu itu juga mereka kasih surat kalau aku dapat financial aid. Jadi selain keterima, mereka juga kasih bantuan financial aid. Nah itu mereka nggak kasih ke semua mahasiswa, jadi teman-temanku di sana itu pada bayar sendiri, pada ngambil hutang ya ke bank buat kuliah gitu. Alhamdulillah rezeki aku dapat kuliah di sana, bisa dapat scholarship. Yale, aku rasanya nggak percaya banget, soalnya aku nggak ada track record sebelumnya, benar-benar lulus dari UGM, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah kerja, dan aku keterima di universitas. Dari kecil aku pengen kuliah di sini, jadi ya udah kayak mimpi banget gitu ya. Jadi umur universitasnya itu 300-an tahun. Bangunannya bagus-bagus, kayak kastil-kastil gitu, kayak Harry Potter gitu deh. Jadi ada lounge, tempat makannya itu udah bener-bener Harry Potter banget lah. Dan masuk sana, aku bisa belajar dari dosen-dosenku. Dosen-dosenku waktu itu keren-keren banget. Mereka kerja di White House, konsultan pemerintahan. Waktu itu masih di bawah Obama ya. Jadi benar-benar belajar dari ahli-ahli yang benar-benar ahli di bidangnya gitu ya. Terus aku juga di sana sering dapat kesempatan dengar seminar yang diisi sama tokoh-tokoh dunia. Waktu itu pernah diundang Queen Rania dari Jordan. Terus waktu aku wisuda, yang jadi pembicara juga Bill Clinton. Jadi benar-benar kita sering banget lah diundang orang-orang terkenal gitu, dari startup, dari bosnya Coca-Cola dan lain sebagainya. Jadi kita bisa banyak belajar ya dari tokoh-tokoh. Terus waktu di sana 2 tahun kuliah, aku sempat kerja di pusat penelitian fakultas di kampus. Dan sempat juga kerja di Yale Art Gallery, karena aku suka seni ya, aku suka ngelukis, suka koleksi barang-barang antik, jadi aku coba daftar waktu summer, terus kerja di Art Gallery gitu, jadi pengalaman lain juga lah yang berharga gitu. Terus aku juga aktif di perkumpulan Yale Indonesia Forum, dulu ada kegiatan kerjasama Yale sama Cornell, jadi Indonesianis dari Yale sama Cornell kita sering ketemu, diskusi, presentasi, sharing soal riset kita gitu ya. Jadi lumayan lah nambah-nambah kenalan orang Indonesia, karena dulu waktu di Yale aku bisa dibilang nggak ada temen, soalnya yang orang Indonesia sedikit banget lah gitu. Pernah malah aku sendirian karena 2 grad student yang lain waktu itu, yang satu udah lulus, yang satu penelitian di Indonesia, jadi aku benar-benar kesepian, nggak ada teman Indonesia di kampus.
Terus waktu kuliah di sana aku juga pernah ikut konferensi sama summer school di Eropa, di beberapa negara Eropa. Waktu itu dapat funding dari Yale sama dari United Nations. Terus enaknya tinggal di New Haven, kota di mana Yale berada. Itu deket sama New York City, jadi naik train 1 jam gitu udah sampai New York. Jadi tiap weekend itu aku hampir bisa dibilang ke New York. Jadi pengalamannya baik ya, bisa berteman dengan orang dari berbagai negara, tahu mereka, terus networking juga jadi luas ya. Buat S3 aku decide buat pindah ke Kanada karena satu dan lain hal. Syarat-syaratnya juga mirip dengan yang di US, jadi isi formulir, pakai motivation letter, CV atau resume, 3 reference, terus transkrip, TOEFL, terus ada juga application fee. Nah aku nggak, daripada aku ikut penyaringan segala macam, aku biasanya tuh aku lebih nyasar target ke universitasnya langsung. Jadi banyak banget universitas di USA sama Kanada itu yang sering mencari mahasiswa karena mereka harus tetap meneliti dan mereka butuh mahasiswa gitu. Jadi sedang repot-repot ikut Fulbright atau apa gitu, karena sebenarnya mereka sudah banyak funding di negara-negara barat ini ya. Mereka walaupun sedikit peluang beasiswa S2 tapi ada. Jadi gimana kita pinter-pinter aja cari tempatnya. Dan untuk S3 di Amerika, kalau kita keterima itu full funding. Jadi kita digaji. SPP kita nggak usah bayar, sudah dibayarin. Jadi sebenarnya kita nggak usah cari beasiswa karena S3 itu dianggap pegawai gitu, dianggap kerja. Gitu juga di Kanada, S2 dan S3 dianggap setara, kita digaji sebagai peneliti ya, walaupun nggak seberapa tapi cukup lah ya buat sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu cari beasiswa dari Indonesia karena di sini budget mereka buat penelitian tuh besar gitu dan mereka butuh orang. Kan? Terus setiap lab di negara Amerika dan Amerika Utara ini punya dana dari sponsor penelitian dan juga dana dari universitas. Jadi kita nggak perlu ngeluarin dana sendiri buat beli peralatan, buat apapun sama sekali kita nggak perlu keluar karena itu tanggung jawab bos kita ataupun profesor kita dan tanggung jawab universitas. Kalau misalnya bos kita lagi nggak ada funding, kita juga bisa jadi teaching assistant gitu. Aku jadi teaching assistant sekitar 4 tahunan. Pengalaman yang berharga, soalnya kita mengajar di kelas atau di lab, dan mahasiswaku dari 50 sampai ratusan orang gitu. Jadi kita ngoreksi, ngajar gitu, tapi dibimbing sama dosen. Terus banyak juga internal scholarship dari universitas, jadi kayak organisasi apa, mau ngasih dana, terus dari pemerintah Kanada atau pemerintah USA juga ada, walaupun nggak banyak itu ya, cuman ada lah, dan banyak juga temanku yang internasional yang dapat beasiswa ini. Terus tiap mahasiswa yang kuliah paling tidak dapat at least 1 kali kesempatan buat ikut konferensi, dan itu kita nggak perlu keluar dana. Jadi bahkan teman-temanku itu tiap tahun dia ke luar negeri jalan-jalan dibayarin buat ikut conference. Ke Korea, ke Eropa, ke Amerika Latin, banyak banget lah. Dan enaknya jadi mahasiswa gitu tuh. Kita presentasinya cuma sehari, nah seminggu kita jalan-jalan aja. Dan universitas-universitas kayak gini mereka membuka lebar peluang buat mahasiswa internasional. Jadi karena mereka tuh peduli dengan diversitas di kampus, jadi mereka pingin banyak mahasiswa asing buat belajar di tempat mereka. Alasan aku pilih Kanada kenapa? Soalnya aku bawa keluarga kan, jadi di sini kesehatan semua gratis. Bayar asuransi cuman buat obat-obatan sama ambulans buat emergency gitu aja, cuman itu nggak seberapa lah. Soalnya di US itu mahal banget asuransinya. Kanada negara yang ramah sama imigran, dan banyak kota-kota di Kanada itu masuk dalam jajaran 10 besar kota terbaik di dunia dan paling layak huni.
Di Kanada juga kalau kita udah lulus, kita dapat postgrad visa. Nah, itu sekitar 3 sampai 5 tahun kita bisa kerja, cari pengalaman kerja di Kanada. Tanpa harus punya link atau apa. Pokoknya kita dapat open visa namanya, open permit. Jadi kita bisa kerja di apa aja. Kanada juga tempat yang kondusif buat membesarkan anak. Soalnya aku punya anak, jadi benar-benar pengen cari kota yang tenang gitu kan. Dan juga kalau misalnya kalian lihat bawa keluarga, bawa pasangan, di sini banyak lowongan kerjaan dan bisa mengembangkan karir. Terus Kanada juga pemandangannya indah banget. Tips dari aku kalau mau belajar ke luar negeri, siapkan mental. Pertama harus tahu apa yang kamu mau. Jadi kalau misalnya pengen negara ini, ya udah kamu pelajarin. Perlu apa aja buat daftar ke universitas di negara itu, terus caranya gimana, terus mulai bikin network dengan orang-orang yang sedang kuliah di sana. Terus pilih beberapa universitas, jadi punya alternatif dengan program yang kamu minatin, cari dosen dengan penelitian yang sesuai. Kalau punya pertanyaan soal pendaftaran, universitas-universitas di luar negeri itu mereka baik banget, mereka pasti bantu. Terutama masalah visa, masalah tempat tinggal dan lain-lainnya, mereka pasti punya informasi soal itu. Kalau berniat bawa keluarga, pertimbangin banyak hal, misalnya sekolah anak-anak, jadi ntar pasangan kita mau kerja atau mau gimana gitu kan. Jadi kalau misalnya S3 5 tahun, harus ada aktivitas dong kan. Jadi ya harus dipertimbangin juga. Terus kalau kamu udah nemu profesor yang kamu sukain, langsung email, lampirkan resume, pakai bahasa yang santun, profesional gitu, kenalan, terus tanya aja gitu apa punya lowongan gitu, apa ada funding, penelitiannya lagi ada apa aja nih gitu. Siapkan semua keperluan, jadi kontak orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, terutama mahasiswa kalau ada, dan nikmati prosesnya dan tuai hasilnya. Ini di Kanada, ini deket banget sama rumahku, 1 jam nyetir udah lihat pemandangan indah. Jadi kalau stres dikit, ayo kita ke gunung. Udah gitu aja. Biasa Mbak. Jadi tahu mau kemana nanti PhD. Bahaya. Iya, jadi banyak banget kesempatan dan kita nggak perlu cari-cari beasiswa karena di sini udah banyak banget funding gitu loh. Jadi manfaatin dong kayak gitu. Soalnya aku juga mikir ya, kalau aku nggak pingin kayak punya hutang sama negara gitu loh. Aku pingin abis lulus, aku terserah mau ngapain aja, nggak usah dipaksa pulang ke Indonesia, nggak usah dipaksa mengabdi ini itu gitu, terserah gitu loh. Jadi aku suka yang nggak pakai komitmen kayak gitu loh. Jadi kita bebas nentuin ke depannya dan tanpa rasa bersalah gitu kan. Tapi ya balik ke masing-masing sih, banyak juga LPDP bagus, bisa dicoba. Cuman kalau kayak aku nggak sabaran pengen cari sendiri ya banyak juga jalannya gitu. Berarti kalau untuk S2 itu lebih prioritas Kanada dibanding US. Iya, kalau di US S2 itu nggak digaji, jadi mahal ya. SPP US kan mahal banget. Kalau Kanada kamu kalau buat sains ya kamu pasti dapat funding, jangan khawatir. Dijamin kalau S2 itu 2 tahun, kalau S3 4 tahun, kamu dijamin fundingnya. Anti mainstream banget ya. Ya maksudnya kan, jadi banyak jalur gitu yang bisa kita pilih gitu. Jadi kan kadang kita cuma rely sama beasiswa yang udah ada di depan mata gitu. Padahal sebenarnya banyak jalan yang saya sendiri pun baru tahu kayak gitu. Iya. Apalagi foto-foto. Iya. Makanya yang kayak postdoc apa itu yang penting kita rajin browsing, terus coba email profesor ini, mereka suka punya lowongan. Kayak di sini aku punya teman orang Indonesia jadi dosen di Saskatchewan di Kanada. Jadi dia tuh nyari mahasiswa dan belum dapat gitu, karena butuh mahasiswa kan. Dosen-dosen di sini butuh penelitian terus kan buat karir mereka ya, biar mereka dapat naik pangkat gitu. Jadi harus ada paper, setahun ada berapa paper gitu kan. Jadi buat ngelakuin itu mereka butuh mahasiswa gitu. Kadang mereka tuh udah ada penelitian, udah ada funding, belum dapat mahasiswa gitu.
sebenarnya rugi banget kalau kita nggak manfaatin itu gitu. Dan aku kadang kurang setuju sama LPDP juga gitu, kayaknya gampang banget menggelontorkan padahal kita butuh dana penelitian di Indonesia ya kan. Kenapa nggak uangnya itu dibuat penelitian di Indonesia kayak metagenomik atau apalah ya, yang mahal-mahal gitu loh. Tapi soalnya kita di luar negeri ini udah cukup dananya kalau kita mau. Ya, itu satu sesi sendiri Mbak nanti. Iya, gitu deh. Ya silakan teman-teman yang lain, ada yang mau nanyain nggak tadi soal ya tentang aplikasi dan lain-lain, tips. Atau masih mungkin teman-teman masih ada yang bingung GRE itu apa sih, gitu makhluk apa gitu. Terus satu tips gimana? Ke Kanada nggak usah GRE. Oh ya, siap Mak. Saya dari sini mana? Woi, biasa aja Boy, selesain dulu Boy. Kalau GRE itu ke US, jadi kayak SPMB. Jadi misalnya mereka ada pertanyaan matematika 30, dikerjain dalam setengah jam. Terus pokoknya aku stres banget ngerjain GRE. Makanya aku udah nggak mau lagi. Soalnya bener-bener kita di test pressure ya kayaknya. Gitu loh. Ini banyak banget, cuma setengah jam gitu-gitu udah stres duluan. Jadi kalau misalnya sains gitu sama teknik, mintanya GRE-nya tinggi gitu buat masuk ya kalau di US. Cuman kalau di Kanada nggak usah. Itu Mbak, jadi kan saya pernah lihat ada kampus dia minta GRE doang, tapi nggak minta IBT. Itu emang kebijakannya beda-beda tiap kampus atau gimana? Nggak minta apa tadi yang kedua? IBT? Iya. Jadi dia kalau GRE-nya udah bagus, terus dia nggak minta IBT. Saya lihat di iya sih. UCLA kalau nggak salah apa San Diego. Ya emang beda-beda ya. Tiap kampus punya kriteria sendiri, jadi ya diikutin aja. Silakan teman-teman yang lain, ada pertanyaan atau tanggapan atau apa? Silakan. Amel mungkin atau Angga? Tanya dong Mbak. Oh iya boleh. Yang soal GRE itu dulu Mbak sebelum itu les dulu nggak ya? Maksud aku semacam belajar dulu atau enggak? Jadi aku tuh abis lulus galau dulu ya kan 5 bulan. Bener-bener nggak tahu mau ngapain. Terus abis itu udah hampir Desember, udah hampir deadline, jadi aku nggak ada kesempatan buat les. Itu intinya modal nekat aja. Kebetulan aku dari kecil suka baca buku bahasa Inggris gitu-gitu. Jadi kalau buat bahasa Inggris aku aman, tapi buat GRE aku modal nekat. Jadi alhamdulillah aja emang udah rezekinya kali ya. luar biasa. Nekat ya. Kalau mau nanya soal bawa keluarga apa, silahkan. Pengen nanya sih Mbak, tapi belum ada keluarga. Gak apa-apa bro, persiapan. Yang lain. Halo. Gak apa-apa, curhat juga gak apa-apa. Itu tadi kayaknya Ibnu ya? Saya mau nanya. Dengeran nggak? Kedengeran. Untuk Kanada kan dia nggak minta GRE, tapi dia nggak minta kayak lain-lain terus, berarti dia requirement-nya apa ya? Sama kayak di US. Tadi aku kasih listnya sih, cuman nggak ada GRE. Udah yang lainnya sama. Motivation letter, reference gitu-gitu. Cuma nggak pakai GRE aja untuk Kanada. Yap, betul. Tuh daftar Daftar. Dan Kanada itu mereka welcome banget ya sama imigran. Jadi ya gitu. Pemandangannya bagus banget. Nggak ada duanya. Swedia kalah Swedia. Jadi Mbak, iya. Tadi ada yang mau nanya lagi ya? Adit atau siapa tadi? Soal moderator jadi ada ini sih. Abis ini masih ada sesi lagi kan? Enggak, udah. Tinggal diskusi aja apa aja bebas. Yang pengalaman. Ya udah. Kemudian kan yang pengalaman kerja di Pertamina itu. Oh, aku Pertamina itu aku kerja praktek sama skripsi di Pertamina.
Jadi kan aku tuh nggak pernah nge-lab di biologi. Soalnya emang nggak pernah bertahan di kampus. Kuliah pulang. Terus aku tahu nge-lab di biologi itu antrinya panjang banget. Dan aku mau selesai 4 tahun. Akhirnya ada temen yang bapaknya orang Pertamina. Aku langsung minta ke sana. Jadi aku skripsi di Pertamina, KP di Pertamina. Itu satu lab punya aku sendiri. Jadi benar-benar terserah mau ngapain. Terus ada pula anak-anak SMA yang lagi magang, itu dia ngerjain proyekku. Jadi aku cuma itu tolong diituin ya, dikerjain sama mereka. Jadi kipas-kipas gitu. Terus sedangkan teman-teman di biologi tuh struggling buat dapet giliran nge-lab ya. Jadi aku untung aja aku punya strategi lain. Soalnya kalau nggak selesai deh. Aku waktu itu kayaknya belum 4 tahun udah bisa selesai. Cuman ngapain ya? Terus abis itu 4 tahun sih selesainya. Itu KP sama skripsinya tentang environment juga, Mbak? Iya, jadi di UMA ya, di Riau, itu mereka kilang refinery ya, penyulingan. Terus mereka punya limbah air gitu. Nah, di limbah cair itu mereka analisis fenol, mereka analisis macam-macam sih, hidrokarbon juga ya. Proyek mikrobiologinya juga di situ. Jadi kalau aku waktu skripsiku aku pakai bioakumulasi kerang, logam berat di kerang. Jadi di Pertamina itu juga. Dan orangnya baik-baik banget. Jadi kalau misalnya mau, aku masih punya kontaknya nggak ya? Kalau ada yang berminat nanti aku di Riau. Boleh. Dia membuka KP kok, jadi aku sebulan di sana buat penelitian itu. Lumayan pengalamannya bagus, pengalaman industri ya. Yang masih mencari KP atau skripsi boleh. Gak apa-apa dimulai dari sekarang. Atau udah. Ada pertanyaan lain? Angga? Mau tanya dong. Siapa tuh? Oh, Nuha. Boleh. Oke, tapi maaf ini lagi agak flu jadi suaranya gitu kan. Bagus suaranya. Nggak apa-apa. Oke, saya kan melihat banyak orang Indonesia yang berkarir di luar negeri ya. Menurut Mbak sendiri, berkarir di luar negeri itu pengalamannya seperti apa sih? Lebih untung mana sih berkarir di Indonesia atau di dunia internasional? Kemudian di Indonesia sendiri kan banyak masalah environmental problems ya. Cuman memang funding kita sendiri untuk riset di Indonesia terbatas. Rencana ke depan ada rencana balik ke Indonesia nggak, Pak? Kalau udah balik sempat ketika banyak orang dari luar negeri, sampai Indonesia bingung. Nah, itu gimana? Yang sulit. Yang pertama aku jawab dulu karir luar negeri. Yang kedua ntar aku curhat lagi. Banyak banget teman-temanku di sini ya, yang orang Indonesia berkarir di Kanada, di US gitu, dan pengalaman yang tapi orang beda-beda ya. Cuman kalau aku sukanya tuh kita bisa interaksi dengan segala macam orang gitu ya. Terus tergantung pekerjaannya juga sih ya. Orangnya tuh lebih terbuka, lebih jujur, terus pikirannya lebih maju gitu ya. Jadi nggak sensi-sensian gitu ya. Dan ya open minded lah ya. Dan aku ingat banget pas waktu pertama datang ke US, ini sharing cerita ya. Itu banyak banget teman-temanku yang seangkatan itu dari China sama India beberapa. Nah dari China ini padahal mahasiswa internasional cuma 20-an ya, tapi separuh lebih itu Cina. Emang penduduk mereka banyak ya, tapi kita juga penduduknya keempat terbesar di dunia. Iya benar. Tapi kita tuh nggak berkancah di dunia internasional. Jadi misalnya dosen ya, banyak banget dosen Cina, India, Iran. Mereka smart banget. Dan karena mereka jadi dosen, mereka ngasih jalan buat orang-orang dari negara mereka studi di sana gitu. Sedangkan kalau kita karir di luar negeri, pengkhianat lu kagak pulang gitu kan. Padahal orang-orang ini bisa ngasih jalan buat orang-orang kita gitu, belajar dan lain sebagainya ya. Oke, benar. Nah itu aku rasa kurang banget. Orang Indonesia penduduknya terbesar, tapi orang pada nggak tahu Indonesia itu di mana. Oh, kamu orang Indonesia pertama yang pernah aku kenal. Australia mungkin beda ya, banyak ya. Cuman kayak di negara Amerika sini, Amerika sama Kanada gitu kurang ya.
Terus pengalaman di luar negeri apalagi ya? Aku belum pernah kerja sih, kemarin sekolah terus. Sekarang masih aku ntar deh cari kerja. Sekarang mau relax dulu. Jadi belum kerja aku sekarang. Cuma ntar deh aku sharing kalau udah ini. Nah, cuman suamiku kan kerja di sini ya, di perusahaan. Itu ya temannya banyak dari mana-mana gitu, dari Afrika, dari mana-mana deh, dan ya seneng aja kenal banyak orang dari macam background gitu. Jadi kita tahu apa yang penting buat mereka, apa yang nggak penting gitu kan. Kita tahu makanannya, kita tahu seleranya, kita tahu sifatnya gitu ya. Ya membuka mata kita aja sih. Terus yang kedua soal pulang ke Indo itu sulit banget pertanyaan. Soalnya jujur aja kalau aku ya pulang ke Indonesia aku nggak bisa ngapa-ngapain. Karena keahlianku misalnya NGS ya, itu susah dananya. Soalnya di sini aja sekali kirim sampel kita habis 300 juta kali. Pokoknya mahal lah ya biaya penelitian. Dan di Indonesia aku misalnya mau ngajar ya, itu aku bakal bengong. Nggak tahu mau ngapain soalnya nggak ada alat-alatnya dan nggak ada fasilitasnya ya. Nah itu yang aku harap kedepannya bisa lebih baik ya. Terus aku sih pengen cari pengalaman internasional dulu, pengen cari pengalaman praktek lapangan. Aku pengennya ke industri kerjanya habis ini, jadi ya setelah udah senior nanti siapa tahu bisa pulang ke Indonesia. Amin. Mengamalkan ilmu kalau pakai ya. Soalnya aku jujur aja aku pernah daftar dosen di ITB. Nah itu aku gagal TPA gitu-gitu loh, yang pertanyaannya itu nggak nyambung sama keahlian kita gitu. Jadi ya kayaknya nonsens banget gitu. Aku tes daftar dosen, kenapa aku ditanya berapa persen SBY menang pemilu tahun 2009? Kayaknya nggak logis aja. Jadi aku di situ, padahal aku udah berapa tahap udah selesai, udah lulus, tapi itu ya udahlah akhirnya nggak rezeki aku bilang. Oke. Gitu aja deh. Coba makasih banyak banget Mbak buat insight ya. Iya, sama-sama. Dit, mau nanya apa Dit? Mbak, aku mau nanya. Masih terkait sama Nggak kedengeran, siapa ya yang suara motor? Oh, Nibras kayaknya udah di mute, enggak? Dia lagi di jalan ya Nibras. Mbak Nibras. Halo. Iya Dit. Oke. Ya masih nyambung sama insight industri dan karir sih Mbak. Aku kenapa aku pengen lanjut S2 lagi? Ini aku belum dapat sekolah. Salah satu tujuannya adalah Indonesia itu. Nah sebenarnya insight dari Mbak yang udah pernah skripsi, KP, keluar S2, S3, masih berkaitan dengan industri dan sebenarnya insight dari Mbak sendiri, apa sih yang bikin industri di Indonesia nggak lebih signifikan dibanding cerita apa sih insight menarik tentang industri di Indonesia, terutama yang ada hubungannya sama industri produk ataupun industri analisis kayak Pertamina gitu kan butuh analisis, tapi kan ada industri yang analisis itu nggak pasti ngasilin produk kan, katakanlah di Indonesia, katakanlah industri oil and gas gitu. Di Indonesia kalau yang aku amati kan masih digantungkan juga dengan sumber lain gitu. Bahkan aku dapat forestry yang itu import dan itu tinggal dan baru memasarkan. Sedangkan dari sisi R&D-nya sendiri aku nggak bisa mengeneralisasi, tapi makanya aku nanya insight industri dari Mbak sih kayak gimana sih? Terus sebenarnya oil and gas sama masih itu sih Mbak.
Mana ya, aku jujur sendiri kalau pengalaman kerja di industri di sini kan belum pernah ya. Nanti kalau aku dapat kerja, ntar kita sharing lagi. Cuman yang aku lihat di Indonesia itu waktu aku di Pertamina banyak banget alat-alat lab itu mereka beli ya, mereka ada budgetnya, mereka beli alat mahal-mahal. Nggak dipakai sama sekali gitu, jadi orang nggak tahu gimana cara makainya, terus nggak tahu itu fungsinya apa, buku panduannya udah hilang, jadi alatnya dongkrak gitu aja gitu, habisin tempat aja gitu kan. Jadi kayaknya emang orang kita ya harus dilatih ya, harus ya pendidikannya, terus kerjasamanya mungkin ya, karena banyak banget istilahnya yang bisa dibilang kayak pemborosan gitu loh. Jadi selain beli alat-alat yang mahal, terlalu banyak pegawai dan sebagainya ya. Cuman aku emang nggak bisa komentar soal ini jujur aja, soalnya aku belum ada pengalaman di sini, jadi aku nggak bisa bandingin. Nanti kalau aku udah daftar kerja, dapat kerjaan, nanti kita sharing lagi yang lebih dalam deh. Cuman sekarang aku pengalamannya masih di akademik ya, jadi aku nggak berani komentar soal ini. Bersih. Aduh, nggak tahu ya. Lagi susah oil nih kan, harganya jatuh. Oh. Jadi kemarin ini kan aku di Calgary, itu kita kota minyak ya, jadi kerasa banget waktu minyak jatuh, langsung banyak banget layoff, banyak di PHK ya teman-teman di oil gitu. Jadi ya lagi sulit kalau minyak sekarang ya. Oke, thank you. Oke, siap. Aku kayaknya 5 menit lagi harus cabut nih. Iya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Angga, mungkin ada yang ditanyakan? 5 menit lagi ya? Santai. Iya, Mas Angga. Halo? Iya, halo Angga. Ya. Iya, tadi baru menyimak aja. Saya juga kebetulan waktu itu skripsinya tentang perang juga sih, Mbak. Bioakumulasi juga, tapi skala lab sih. Tadi aja kenapa nggak ketemu Mbak Kemal aja gitu, biar barengan ke sana. Iya, Mbak. Tadi cuma gitu aja sih. Ya, nanti mungkin Angga bisa nanya-nanya ke Mbak Uzi lagi lebih lanjut. Siapa tahu ada jalan ke Kanada atau segala macam. S3-nya enggak? Oh iya Mbak, mungkin terakhir kali ya, kalau nggak ada yang nanya, jadi kayak dari tadi kepikiran gitu. Ada kan setiap ini pasti scholar pasti ada up and down-nya, terus curhat ini. Ada up and down-nya. Ya, kalau aku lihat dari tadi itu kan up-nya terus nih Mbak. Jadi belum, menurutku kok belum ada down-nya. Nah, bisa cerita nggak Mbak? Up and down yang memang benar-benar mungkin bikin apa ya, bikin terus tetap semangat, terus tetap berjuang gitu, gimana Mbak? Soalnya baru ngerasain sih beberapa bulan ini kayak bener kayak yang luar biasa, luar biasa menderita, cuman kayak pasti ada. Nah, kalau Mbak Uzi sendiri pengalaman dulu yang memang benar-benar bikin apa ya, eventnya itu gimana? Nah itu ada bisa cerita nggak Mbak? Apa gitu? Aku daunnya gitu, terus gimana ngatasinnya? Kita kan jauh dari orang tua, terus jauh dari teman-teman dekat gitu kan Mbak biasanya. Aku dulu ini sih emang pas baru datang ke US, aku sendirian. Terus abis itu suamiku ngikut setengah tahun, jadi aku nikah muda. Terus suamiku ngikut, jadi lulus langsung nikah, terus suamiku ngikut, jadi nggak sempet ngerasain lama lah jauh dari keluarga gitu, jadi ada temennya gitu kan. Terus pas aku di sini S3 itu tantangannya kemarin bosku, dosenku itu ya
melatih mental ya. Jadi ujianku dari bos. Jadi teman-temanku itu pada lama banget selesainya gitu, ada yang sampai 7 tahun segala macam. Jadi aku sempat down, apalagi aku waktu aku S3 itu aku ngelahirin 2 kali, aku punya anak 2 kali. Jadi 5 tahun itu aku punya anak 2 kali. Jadi aku cuti 2 kali setahun. Nah, aku pikir udah jauh-jauh, udah apa gitu, terus harus selesai dong, nggak boleh ditahan dong. Aku harus ngasih contoh gitu kan. Tapi aku kebetulan anak pertama, terus ya itu deh, jadi anak pertama kayak tanggung jawabnya harus ngasih contoh buat adik-adik gitu kan. Jadi keluarga sih yang benar-benar nyemangatin aku gitu kan. Kalau nggak udah nggak tahu deh. Kalau ntar kalian punya anak, tahu saya sampai S3 pula 2 kali pula. Jadi kemarin buat aku ya itu gak gampang lah ya, adaptasi jadi ibu terus ngurus keluarga. Saat yang sama aku harus penelitian, Sabtu Minggu aku penelitian. Kalau anak sakit aku sambil gendong anak sambil nulis disertasi gitu kan. Jadi ya emang orang beda-beda ya tantangannya, cuman ya buat aku semangatnya sih ya keluarga ya, aku harus selesai, nggak boleh ngecewain orang tua, nggak boleh ngecewain keluarga aku gitu. Jadi ya the show must go on gitu. Dan kayak gitu tuh ya, aku dulu selalu curhat ke temanku kan yang postdoc di lab. Kalau misalnya aku komplain gitu, ini kenapa sih dosen kita nih kayak gini gitu, kok nggak ngertiin banget gitu, aku udah susah payah penelitian gagal kok dia nggak ngergain gitu. Terus kata temanku, itu adalah bagian dari mentoringmu, itu bagian dari sekolahmu. Jadi kamu sekolah tuh bukan belajar teori aja, tapi ini bagian dari itu gitu. Jadi ya jalanin aja, it will be over soon. Jadi khawatir. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Oke, aku harus cabut ya. Oke. Ya, kita terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih ya. Iya. Iya, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Oh iya, aku senang banget bisa kenalan, bisa keep in touch sama kalian gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, anggap aja kakak sendiri. Yang aku bisa bantu, aku bantu ya. Siap. Siap. Ya. Makasih banyak, Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Iya. Ya. Mbak, ini nggak apa-apa kan nanti dipublish YouTube-nya? Aduh, jangan tulis namaku apa ya? Ntar kalau tulis Gimana? nama lagi. Fauzia aja deh. Jangan nama belakang. Soalnya kalau di Google ntar nongol semua. Soalnya. Oh iya. Oke. Iya. Buat kita aja lah. Kalau buat anak biologi nggak apa-apa. Oke. Oh iya. Ya nanti bisa di set lah itu. Ya udah. Ya. Take care ya semuanya ya. Makasih banyak Mbak. Ya, makasih banyak, Mbak. Oke, teman-teman. Banyak keren. San, jangan menangis, San. Gimana Santa mau melahirkan 2 kali? Izin lift Mas. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Jangan lupa dicari jodohnya di luar negeri. Di luar negeri 2 tahun. Dalam 5 tahun harus punya 2 anak. Aduh, luar biasa. Kayak refleksi gitu loh malam ini. Nggak sia-sia ya, kesan jam 3 San. Malah Jam 4:30 cuy. 4:30. 4:30. Thank you Gila. bro. Luar biasa memang dedikasi. Abai, Mas Abai. Kenapa? Gimana? PPT-nya ada, tapi kayak kita dapat YouTube-nya kan. Iya. Berarti ntar postnya jangan post Mauz, namanya jangan nama Mauzi lengkap berarti. Itu diedit di mananya ya? Siap.
Ya udahlah bisa lah itu. Enggak, maksudnya enggak pas posting webinarnya itu. Oh iya. Iya, judulnya aja sih itu. Iya ya, kalau di Google keluar semua ya. Iya. Semua tahu papernya aja paling atas langsung keluar dari aku bosan Google. LinkedIn sama paper. Mantep, woy. Kayak perjuanganku tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Kayak sedih, terus sedih meratapi diri sendiri. Aduh. Setiap orang memang beda-beda. Gitu loh. Apa? Ya saling menyemangati lah, Iya, ngerti. Yang penting benar tadi kata si Angga, cari jodoh dulu lah di luar negeri sana. Aduh. Nuha masih on gak sih? Yang menemani itu penting ya. Ya kayaknya Nuha masih on deh. Nggak mau ke Kanada nih. Bawa keluarga bro. Iya. Tapi bisa nggak ya ke Kanada? Ya, bisa. Habis S2 langsung Kanada. Bisa. Dipanggil dulu. Kanada tuh nyantai loh. Soalnya aku ada sananya. Ada enggak teman banget sih, babe gitu. Taunya satu sama Mbak Uvi. Oh iya. Ini berarti YouTube-nya udah mati ya? Udah. Lah ngapain gini yang direkam? Terus ke-share nanti. Oke, berarti besok-besok kayak gini aja kali ya? Iya, tapi nanti paling tes dulu kali ya. Gue nggak ngerti kenapa gue nggak bisa masuk tadi. Yang admin. Aku saran sih. Gimana Dut? Aku kok ngerasanya lebih nyaman Skype. Walaupun internetnya koneksinya lemot, Skype lebih bisa nggak patah-patah dibandingkan Google Hangout. Masih sih? Awal patah banget. Ya mungkin nggak tahu sih koneksi juga kali ya. Nggak tahu sih. Mungkin koneksi. Tapi di sini sih lanjut. Oh gini sih udah oke juga. Nggak sebenarnya bisa aja sih. Sorry-nya, kalau emang mau pakai Skype gitu, kalau memang lebih lancar bisa aja. Ntar tinggal di recordnya tuh record screen gitu loh. Kebayang nggak? Ya tapi uploadnya gede banget. Nggak perlu ngupload. Jadi misalnya gini nih, ini 2 kali kerja sebenarnya. Kita conversation ginian pakai Skype. Nah, misalnya lu atau gua atau siapapun gitu nyalain Google Hangout gitu, YouTube Live, nge-screen sharing sambil nge-record. Bisa sih kayak gitu. Oh iya, oke. Iya, ngerti. Bisa sih. tapi nggak masalah sih sebenarnya Google Hangout aku cuman belum terlalu biasa aja di Google Hangout. Dia sama juga nggak sih 25? Ini 25 sih, 25. Soalnya pakai ini akun UGM, kalau yang biasa cuma 10. Yang aku sorry adalah Instagramnya fakultas, itu yang like 130, yang join kagak ada. Apaan? Nggak, katanya Adit yang nge-like 130 tapi yang join nggak ada. Kan nge-like. Oh, nge-like di mana? Kan itu berdasarkan inden, berdasarkan fans dan follower. Oh, di Instagram. Instagram fakultas, Pak. Oh, maaf saya nggak main IG. Iya, aku nggak ngerti, nggak follow aku. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan udah diposting sama Mas Upil. Nah, itu yang aku tadi malam ngecek 130-an. Oh aman lah, maksudnya ada lah mungkin yang nyangkut gitu, karena daftar peserta. Nah itu yang mungkin karena kita juga nggak bisa ngandelin orang respon apa enggak kali ya, karena webinar kecuali memang didatangkan ada kayak misalnya kemarin kalau misalnya weekdays kan masuknya juga bisa. Soalnya sih mungkin banyak juga yang belum familiar juga. Ya mungkin ada juga yang
Oh, Noah. Enggak, cuman kita ngobrol-ngobrol jodoh. ngobrolin sistem. Google Hangout. Nanti masuk juga banyak terjadi di promo si Agis. Iya benar. Soalnya kayak kenapa nih Mas Abayang? Ada. Enggak, soalnya kayak maneman gitu loh, pada yang nggak kayak informasi kayak tadi kan lumayan banget, cuman kalau misalnya nggak ngerti dan infonya dan nggak ikut dan mereka sebenarnya butuh, kan lumayan banget miss-nya gitu loh. Ya untungnya direkam sih, jadi kayak bisa post gitu. Nah, aku nggak tahu sih langkah fakultas bakal kayak gimana tentang ini, cuman kayak Enggak sih, kalau fakultas jangan diharapin lah. ya makanya kayak ya udah kita jalan seadanya, cuman kayak perbaikan sistem mungkin Kok nge-like ini aja Ya nge-like belum tentu, ya nge-like kan bisa aja, ya udahlah jalanin aja gitu. Seperti biasanya fakultas. dan kepencet juga bisa kayak aduh kepencet. Yang enggak sih, emang kalau mau benar-benar masuknya juga udah laporan sih ke Mbak Eko. Iya. Nggak, sebenarnya kalau yang sekarang yang penting tahu dulu. Soalnya ya itu sih, agak susah sih dulu aja di BCADC yang ngurusin alumni talks itu, sampai gua cabut dari BCADC aja masih belum ini sama fakultas. Itu benar-benar BCADC murni sendiri gitu. Ibaratnya cuman tim BCADC doang yang jalanin, fakultas terima jadi gitu. Itu yang udah ada unitnya sendiri di fakultas gitu. Yang udah ada unitnya itu mau sendiri. kembali ke BCADC. Yang udah ada unitnya gitu, berdiri di situ, udah ada sesuatunya yang terlihat gitu. Tapi setidaknya ya Masih jalan nggak sih BCADC? kayaknya sih udah ini masuk zaman-zaman kepunahan sih. Nggak tahu. Katanya sih udah terkubur katanya, udah mau mulai. Nggak ngerti, sumpah nggak ngerti. Nggak ada orang gitu ya? Ya iya Nggak ada, sih, Pak. nggak ada. Ada sih sebenarnya admin, tapi cuman admin doang ya, cuman ngepost gitu ya, kayak gitu kan robot ya, kan butuh orang yang iya inisiatif gitu susah sih. Organize ininya yang susah sebenarnya, kayak gantiin orangnya masuk gitu-gitu ya. Iya, ya butuh orang yang benar-benar concern. Kenapa? Bantuin nge-settlein ini. Ya kalau wis gila. Noah penampakan ya. Kondangan bro. Oh siap. Oh iya. Mas Iben ya? Mas Iben ya, salam ya Hap. Yo. Saya nggak iklan bisa ya. Ya doain aja lah fakultas. Tapi yang jelas sih kalau menurutku sih tetap kalau bisa record. Terus tetap kerja sama Mas Upil gitu. Oh iya, kalau misalnya mau ada kayak gini lagi gitu. Kalau misal mau ada yang kayak ginian lagi. Cuman kayak ini Mas Upil, maksudnya dari ini kan ini trial pertama sama fakultas ya. Aku tetap ngomongin terima kasih Mas sudah diposting di Facebook. Terus nanti kedepannya kalau misalnya ada acara lagi kita maksudnya tetap di branding Kabiogama. Iya, klub sama at least 3 itu lah. Kemarin kita biologi ini jurnal club. Oh iya sama Kabiogama. Kalau memang kita menggunakan resource itu gitu. Kalau misalnya dari luar dan cuma organize sama biological journal club aja ya nggak usah. Bisa. Jadi fleksibel. Ada responnya itu dari suku yang Suku siapa? segitu. Oh iya, takutnya kayak di ini anak ngapain sih? Anak baru kemarin belagu gitu. Suku siapa? Yang di Jepang. Langsung sebut negara coba. Enggak, kalem aja kalau. Ada bempernya. Ada siapa? Aku malah nggak ngerti apa loh, sok polos gitu. Enggak sih, nggak apa-apa lah. Udah itu nggak usah dipikirin tuh.
Enggak, maksudnya ini aja sih, tetap stick gini kan. Cuman kayak sistem apa aja sih yang harus dibetulin lagi kayak gitu kan, dari kemarin juga kayak gitu kan. Berarti kayak gini udah lumayan nggak sih? Menurutku lumayan kok. Dan partisipannya kayak baru terus gitu loh, nambah baru. Ya sih. Ini nggak bikin blog aja nih atau website. Page udah bikin sih, cuman kayak konsistensi pengisiannya, aduh. Kayak Iya, aku udah resume atau siapa resume terus bisa dimasukin, tapi belum bisa yang konsisten terus itu loh. Kita ada page Facebook kan? ada apa? Ada. Ada. Ya. Aku udah bikin, cuman belum ini sih, belum gempor. Kayak bingung gitu juga mas ya. Oke. Mungkin minggu depan kali, nggak bisa atau kapan gitu. Kapan-kapan. Kayak khusus buat evaluasi lagi. cuman udah settle sih ya, jadi kayak udah pada ngerti kita ada kayak ginian, jadi kayak Tinggal dirutinkan aja. Iya. tinggal Yang penting konsistensi itu lah. Ya 2 minggu sekali itu sebisa mungkin. Iya, kecap dulu ya. Ya itu dulu aja sih. Besok siapa ya 2 minggu berikutnya? Katanya si Jamal. Iya sama siapa sih? Katanya habis defense kan. Nah, Oh, itu defense. bagus tuh. Tanggal hari ini minggu ini apa minggu depan ya? Kayak Mas Anjar gitu diundang juga kan sih? Ya kayaknya Iya. Anjir. Aku waktu itu komen kan, pas di Andi kayak nggak dibales. Aduh, gosip. Nggak, waktu dulu itu kayak, ya Mas Andi kapan bisa jadi pembicara, terus nggak dibales. Iya kok Tapi kalau masih ada beberapa sih kayak kalau beliau emang nggak pernah mau jadi pembicara gitu. Kalau langsung mau, kayak di BCADC dulu disuruh ngisi rubrik gitu, kabar alumni yang tulisan, beliaunya nggak respon sih. Mungkin lebih senang live mungkin. iya. Ya, ini kan live sebenarnya. Ya wujud gitu, bisa ditonjok, maksudnya bisa dipegang, bisa dipeluk gitu. Nggak ngerti sih, Iya. preferensi mungkin nggak ngerti. Tapi listnya masih baru ada Mas Jamal sama Agus yang belum. Bahas dia udah belum sih? Pasti ya udah tau. Ini ada rambut balik. Pasti udah. Iya. Oh iya dia nggak boleh. Iya, kalau apa yang mau pakai resource alumni banyak, maksudnya yang grup Facebook itu yang Kabiogama luar negeri itu tinggal dijajal satu-satu sih sebenarnya. Kalau yang pakai alumni ya. Iya. Yang alumni. Mas Rocky juga belum kayaknya keluar. Belum. Iya makanya. Siapa lagi yang Ada mentor-mentor itu. Oke. Iya, mentor-mentor tuh jalan nggak sih? Nggak tahu ya. Mentor apaan? Mentor Kabiogama luar negeri. Mentor loh. Dirimu tuh dijadiin mentor loh. Kamu ngantor loh. Ada. Tekoe. Karena Saka. Kalau ada yang tanya aku jawab kan gitu doang kan? iya. Oh iya gitu juga, nggak tahu. Kan tiba-tiba namaku muncul. Aku ditanya dulu Dicatat Pak, dicatat. kayak gimana San kamu nggak gitu. Oh iya, terus ditanyain nggak sih ada harapan pingin balik ke biologi game nggak gitu. Oh nggak mas kayak gitu. Ya intinya kan resource itu udah ada kan di situ di Kabiogama luar negeri. Makasih udah di list lah sama Mas Andi. Nanti tinggal Iya kita sih. berdayakan. Jadi Nanti kayak mulai. sekarang sebenarnya persoalannya siapa yang mau ngejalanin gitu aja sih. Iya sebenarnya sih. Kalau dirimu kayak kemarin itu susah nggak sih mas hubungin gitu terus? Enggak sih, slow sih. Ngubungin siapa? Alumni? Enggak, Atau udah kayak hobi gitu? emang gitu sih. Bribian. Nggak, soalnya kayak kita kemarin sebenarnya ADC-nya itu live with it gitu loh. sebenarnya kita kayak kemarin itu sempat nggak tahu siapa yang mau jadi pembicara gitu kan, karena semuanya udah hampir semua. Terus ya udah untungnya Mas Fajar, terus Mas Kenny itu
baru bisa gitu. Jadi kayak listing gitu sih kayaknya perlu deh, kayak di jadwal gitu loh, siapa terus kita post di Facebook gitu kalau ada saran gitu itu sih. Tapi udah lumayan settle kok ini, ya baru mulai sih berapa bulan cuma kayak udah Ya, Pak. Nanti sambil jalan coba lihat mana yang lebih enak, Skype apa Hangout. Ada. Mungkin depan hangout lagi kali ya, coba lagi kalau misalnya emang aku lebih prefer hangout soalnya kayak bisa lebih jelas gitu kan sih, ringan sih. iya lebih ringan dan bisa di handphone, bisa di handphone. Kalau Skype kan di handphone berat banget. Oh gitu ya. Si siapa namanya Ibnu tadi posting di Facebook, mantap habis 2 giga kan. Aduh. Wih, luar biasa itu, keren coy. Dedikasi. Langsung 30.000 hilang kan jadi 2 giga. Habis tuh paket saya Assalamualaikum. Ya sebulan itu ngasih 2 giga tuh hampir. Ya nggak apa-apa. Keren. Iya sih. 2016 loh dia. Itu 2016. Tapi sebenarnya banyak peminatnya kan? Iya. Iya sih, kayak baru-baru juga banyak yang mau ikut. Sama biasanya sih kalau yang masih muda-muda gitu, ngelihat judul aja udah ngeri sih biasanya sih. Iya sih, itu juga sih. Tapi lumayan kok. Iya. Nah, yang penting ini dulu aja, konsisten dulu aja ini acaranya. Oke. Udah gitu ya. Oke. Aku mau lanjut dulu kan. Belum deh. Kasihan ya Jam Allah. 5. Ya udah. Mana mau? Aku mau exam lagi. Iya, nanti kan cuma Mbak Uzi aja kok dari yang iOS, jadi santai lah. Oke. Oke, sip. Berarti nanti lanjut komunikasi gampang. Oke. Skype yang grup Skype itu. Makasih ya semuanya. Thank you semua. Sip. Sip. Siap. Kondangan. Kapan nyusul? I think so.